Doa dimulai. Amanda Robi Setiawan, Esdiani, Fahira, Madrid, Fitra. Hari ini kita akan mempelajari topik yang sangat menarik, yaitu belajar akan kekayaan tradisional. Pernahkah kalian mendengar istilah kekayaan tradisional itu? Pernah? Nah, jadi anak-anak ibu, kekayaan tradisional adalah sesuatu bentuk warisan budaya yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang kita. Ini bisa berupa pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, lagu-lagu nasional, kerajinan tangan, makanan khas, sampai pengobatan tradisional seperti jamu. Selain memiliki nilai estetika dan nilai ekonomi, kekayaan tradisional juga mengandung nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kesederhanaan, kebersamaan, dan kecintaan terhadap alam. Namun, saat ini kekayaan tradisional yang mulai dilupakan. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan kurangnya kepedulian generasi muda menjadi tantangan dalam melestarikan budaya kita sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar dan memahami dan ikut menjaga kekayaan tradisional agar tidak hilang di telan zaman. Nah, agar kalian lebih memahami tentang belajar kekayaan tradisional ini, kita akan melakukan diskusi kelompok kecil. Melalui diskusi ini, kalian akan belajar dan akan lebih memahami tentang belajar kekayaan tradisional dan lebih bekerja sama, berbagi pendapat, dan mencari solusi bersama-sama. Ibu telah memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, yaitu yang berisi yang pertama nama kelompok kalian, yang kedua anggota kelompok, masuk ke tugas diskusi, yaitu kekayaan tradisional dari daerah kalian. Yang kedua, makna dan nilai budaya yang terkandung dalam kekayaan tradisional. Terus yang ketiga, tantangan atau ancaman yang dihadapi dalam melestarikan kekayaan tradisional. Yang keempat, memberikan solusi atau upaya yang dapat dilakukan agar kekayaan tradisional tersebut tetap lestari. Dan yang kelima, mengapa penting bagi generasi muda untuk melestarikan kekayaan tradisional. Baiklah, untuk anak-anak ibu, sekarang silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian. Ingat, diskusi yang baik itu harus saling kerjasama dan mendengarkan pendapat teman, bertanya, saling sharing, dan mencari solusi bersama-sama. Kelompok satu, kalian memilih kelompok dua. Memilih depan.
tentang yang lahir dari kepala yang tidak Oke, baiklah. Waktunya kita mendengarkan hasil diskusi kalian. Sudah siap? Kelompok 1 boleh untuk maju. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan satu jenis kekayaan tradisional dari daerah kalian yang akan kalian bahas. Jelaskan makna dan nilai budaya yang terkandung dalam kekayaan tradisional. Budaya Melayu mengandung nilai sopan santun, adat, budaya yang merupakan seni yang khas seperti pelestarian jahit yang menunjukkan kehidupan masyarakat prinsip yang harmonis. Apa tentang atau ancaman yang dihadapi dalam melestarikan kekayaan tradisional itu? Kekurangannya generasi budaya mengenai luar yang lebih populer dan kekurangan. Berikan solusi atau upaya yang dapat dilakukan agar mengintegrasikan budaya Melayu dalam pembelajaran. Kekayaan tradisional tersebut tetap lestari. Sekolah mengadakan festival budaya Melayu secara rutin serta membina sanggar seni dan budaya di Tasikmalaya. Refleksi kelompok. Melestarikan budaya Melayu Tasikmalaya adalah bentuk cinta tanah air dan upaya menjaga keberagaman budaya Indonesia. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mendiskusikan dan mempresentasikan dari pembelajaran kita tadi, belajar tentang kekayaan tradisional. Boleh teman-temannya beri apresiasi kepada temannya. Sama juga Gus Majo. Dari kelompok 2, nama saya Amanda Safira. Ini hasil dari diskusi tadi.
sejak motif batik melambangkan nilai kesabaran, keteguhan, kerukunan, dan penghormatan terhadap leluhur. Pertanyaan, bisa saja tantangan atau ancaman yang dihadapi dalam melestari dan kekayaan tradisional itu. Hasil diskusi kelompok. Tantangan utamanya adalah persaingan dengan produk tekstil modern. Kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari proses pembuatan batik serta batik turut dibuat dari luar negeri yang lebih murah. Namun berikut solusi atau upaya yang dapat dilakukan agar kekayaan tradisional tersebut tetap lestari. Edukasi tentang batik di sekolah, pelatihan batik untuk remaja, promosi batik di media sosial, serta kolaborasi desain batik dengan gaya jauh atau generasi anak muda. Kelompok melestarikan batik adalah kewajiban generasi muda agar budaya Indonesia tidak punah dan tetap dikenal di dunia internasional. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Teman-temannya boleh dikasih apresiasi. Terima kasih anak-anak ibu sudah mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Dari diskusi tadi, kita jadi tahu betapa berharganya kekayaan tradisional tersebut. Bukan hanya soal budaya, tetapi juga mendukung nilai-nilai yang membentuk jati diri bangsa. Tugas kita sebagai generasi muda adalah melestarikan dari kekayaan tradisional tersebut, baik dengan mengenal dari media sosial atau mempelajarinya dari melibatkan diri dalam kegiatan budaya yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi sebagai tugas selanjutnya, silakan buat poster digital tentang satu kekayaan tradisional di daerah kalian dan cara melestarikannya agar tidak terjadinya kepunahan. Kita akan bahas minggu depan. Baiklah, terima kasih anak-anak ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.